Puncak raksasa ini benar-benar berbeda dengan puncak lainnya, karena seluruh tubuh puncak ini tersusun dari bilah-bilah jurang yang tajam. Sekalipun tidak terkena puncak raksasa tersebut, bilah jurang tersebut dapat membunuh yang kuat kapan saja. Hampir bersamaan dengan jatuhnya puncak raksasa, bilah jurang di semua sisi memotong kehampaan dengan suara mendesis. Dan kehampaan di sekitarnya sepertinya mulai menyusut secara otomatis, itu sangat tidak nyaman. Kekosongan itu seperti kaca yang terus-menerus pecah. Retakan di jurang kehampaan bisa muncul kapan saja dan menelan semua orang. Kekosongan yang runtuh dan hancur itu telah mempengaruhi Qin Chen hanya dalam sekejap mata. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Ini adalah hukum kehampaan yang diubah melalui perpaduan kekuatan 5 gunung dan jurang neraka. Tanpa diduga, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung telah mengendalikan kekuatan jurang maut sedemikian rupa. Qin Chen saat ini memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekuatan jurang maut. Dia telah bertemu banyak orang dari jurang maut, seperti utusan teratai hitam dalam tubuh Taiyin Mingnu dan Wuka dalam tubuh Kaisar Bayangan, tetapi keduanya dari mereka adalah dengan bantuan kekuatan penduduk abis Lahaura abis dapat diaktifkan. Dan Kaisar Wu Yueming mampu mengaktifkan kekuatan jurang maut secara langsung sendirian. Qin Chen hanya pernah melihat metode seperti itu di Moli sebelumnya. Jelas sekali, kombinasi Wu Yueming Emperor dan abis jauh lebih baik daripada Taiyin Mingnu dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak lagi punya waktu untuk memikirkannya. Dia bahkan tidak menunggu puncak raksasa itu jatuh, dan pedang ilahi pembunuh terbalik telah menyerang lagi. Kode pedang anti pembunuhan, bunuh. Pedang ilahi anti pembunuhan lewat, dan energi pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya melintas. Kekuatan penahan yang dibawa oleh Wu Yue Mingfeng dipatahkan sedikit demi sedikit di bawah energi pedang dari pedang ilahi anti pembunuhan, dan terdengar suara gemuruh. Dengan suara, pedang dewa pembunuh balik Qin Chen telah menghentikan Wu Yue Mingfeng. Wu Yue Mingfeng diblokir oleh pedang pembunuh balik Qin Chen. Wu Yue Mingdi sepertinya belum melihatnya, atau mengharapkan pemandangan seperti itu. Puncak gunung hitam jatuh lebih cepat daripada lebih lambat. Kamu bisa menghentikan Wu Yue Mingfengku, tapi bisakah kamu menghentikan Abyss Blade-ku? Wu Yue Mingdi mencibir, matanya penuh ejekan. Saat kata-kata Kaisar Wu Yue Ming jatuh, hampir dalam sekejap, bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Wu Yue Mingfeng mengalir masuk. Qin Chen mengaktifkan pedang ilahi pembunuh terbalik untuk menghentikan Wu Yue Mingfeng. Tetapi dia tidak bisa menghentikan bilah jurang yang tak berujung itu menyelimuti Qin Chen sekejap seperti badai dahsyat. Tidak, hati-hati, jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua orang terkejut saat melihat Qin Chen dibungkus oleh pedang jurang yang tak berujung. Kekuatan jurang sangat menakutkan dan dapat merusak segala sesuatu di dunia. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, begitu dia terkontaminasi oleh kekuatan jurang, dia pasti akan terkontaminasi oleh jurang tersebut, dan hidup dan matinya akan menjadi atas belas kasihan orang lain. Bagus sekali, Istana 10 Kesengsaraan, bangun. Qin Chen berteriak dengan marah dan mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan lagi. Boom! Saat berikutnya, bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya menghantam Istana 10 Kesengsaraan dengan keras. Istana 10 Kesengsaraan mengeluarkan suara dering. Dan terus berputar di bawah serangan bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada gerakan sama sekali, tampak seperti rusak, tapi ia menahan invasi jurang maut. Apa? Mata semua orang membelalak. Harta macam apa istana gelap ini yang bahkan tidak bisa diserang oleh kekuatan jurang maut? Jika pedang ilahi pembunuh balik di tangan Qin Chen tidak terkikis oleh kekuatan jurang maut ini, semua orang masih bisa memahaminya. Bagaimanapun, pedang ilahi pembunuh balik adalah harta setingkat senjata ajaib. Tapi apakah istana gelap ini juga merupakan harta karun setingkat senjata dewa? Ho ho ho. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah setelah pedang jurang menebas di atas aula 10 kesengsaraan, masih ada beberapa kekuatan yang belum sepenuhnya hancur. Dan sebagian meresap ke dalam tubuh Qin Chen. Kekuatan guntur yang tak ada habisnya melonjak di tubuh Qin Chen. Begitu napas jurang yang menembus tubuhnya memasuki tubuhnya, itu sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan guntur ilahi penghakiman di tubuhnya dan berubah menjadi murni sebaliknya. Energinya memperkuat budidaya Qin Chen.
Jadi yang dihadirkan kepada semua orang saat ini adalah pemandangan ini. Setelah aura jurang yang bergulir terus runtuh, Qin Chen yang berada di pusat serangan, tidak hanya gagal dibunuh, tetapi juga aura di tubuhnya bergerak dengan kecepatan lambat. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Apa, kamu, bagaimana mungkin kamu tidak terkontaminasi oleh jurang maut? Wu Yue Mingdi memandang Qin Chen dengan tidak percaya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, hampir menjadi gila. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang tidak terkontaminasi jurang maut? Puncak harus dikatakan bahwa tingkat kultivasi Kaisar Wu Yue Ming terlalu menakutkan. Ketika itu benar-benar pecah, dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, bahkan jika dia dapat menahannya, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia dapat sepenuhnya menahannya. Jejak darah diam-diam tumpah dari sudut mulut Qin Chen. Melihat pemandangan ini, Kaisar Wu Yue Ming merasa lega. Dia ketakutan setengah mati. Dia mengira Qin Chen adalah orang lemah yang tidak bisa dibunuh. Asalkan sakit, mudah untuk ditangani. Bunuh. Dia tidak ragu-ragu untuk membakar esensi di tubuhnya, dan serangan bergulir mengalir tanpa kehidupan. Suara mendesing. Pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba mengalir entah dari mana, dan langsung memasuki serangan jurang maut. Qin Chen, biarkan aku membantumu. Bunuh. Dia meraung, mencari suyuan untuk mengaktifkan kekuatan jurang di tubuhnya seperti orang gila. Bilah jurang di puncak 5 Gunung Ming melonjak dalam sekejap, dan bilah jurang yang bergulir turun seperti hujan lebat, dengan sedikit kekuatan Kaisar Puncak. Bab 5699, Kesetiaan dan Keberanian. Nak Qin Chen, izinkan saya membantu Anda. Ketika Qin Chen mendengar suara yang dikenalnya ini, dia menemukan bahwa Molly telah tiba di pedang jurang gelap dalam sekejap. Dan langsung memblokir jalan Qin Chen pedang jurang yang tak berujung dan menakutkan. Bagaikan seorang pengawal yang setia dan berani melindungi tuannya. Anak ini. Melihat tindakan Molly, semua orang yang hadir tercengang. Qin Chen mampu menahan serangan Kaisar Wu Yue Ming karena dia memiliki harta karun terbaik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mengapa orang ini berani menerobos serangan Kaisar Wu Yue Ming? Di antara begitu banyak orang kuat yang hadir, tidak ada kaisar yang berani mengatakan bahwa dia bisa selamat dari serangan kejam Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Bahkan Kaisar Istana ke-10 Yama dan Kaisar Dunia Bawah menghadapi pedang jurang yang begitu mengerikan cedera, apalagi pria seperti Molly. Semut, kamu sedang mencari kematian. Kaisar Wu Yue Ming menjadi semakin marah ketika dia melihat seseorang berani menghentikannya membunuh Qin Chen. Dia akhirnya mengambil kesempatan itu dan ingin membunuh anak itu, tetapi pada saat kritis, dia tertegun pria masuk. Hijau. Tidak apa-apa bagi King yang tertegun untuk berbalik dan mati di bawah pedang jurang, tetapi jika itu mempengaruhi dia untuk menekan Qin Chen, maka orang ini pasti akan mati. Oleh karena itu, pikiran pertama Kaisar Wu Yue Ming adalah mencekik Molly terlebih dahulu. Seorang pria yang bahkan bukan kaisar jangka menengah dapat membunuhnya sesuka dia. Mengikuti aumannya, bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir ke bawah seperti lautan tak berujung menuju Molly. Bilah yang berputar menutupi dunia dan menghantam Molly seperti badai, mencoba membunuhnya. Dalam sekejap, dengan raungan, di hadapan semua orang, raungan keras terdengar, dan pedang jurang tak berujung menyelimuti Demon Li di dalamnya dalam sekejap. Kematian. Kaisar Wu Yue Ming bahkan tidak melihat nasib Molly. Setelah mendesak pedang jurang yang tak terhitung jumlahnya untuk menyapu Molly, dia segera mendorong pedang ini untuk berguling ke arah Qin Chen. Namun, dia terkejut pada saat berikutnya, karena untuk beberapa alasan, bilah jurang yang dia aktifkan menjadi tidak terkendali setelah membombardir Molly. Apa yang terjadi? Tanpa sadar dia tertegun. Mungkinkah dia mengaktifkan bilah jurang ini terlalu keras, menyebabkan bilah jurang ini lepas dari kendalinya? Sebelum keraguan di hatinya bisa diselesaikan, seruan dari Kaisar Dunia Bawah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang dari belakang. Lihat, apa itu? Kaisar Wu Yue Ming mendongak, dan kemudian dia terkejut melihat bahwa di tengah pedang jurang yang dia serang, pusaran air gelap muncul di beberapa titik pedang jurang yang dia serang yang terus menelannya.
Bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya yang diubah oleh aura jurang di tubuhnya seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya atau ikan yang berenang menyusuri sungai. Menghilang ke dalam pusaran air dan ditelan seluruhnya. Setelah Kaisar Wu Yueming melihat dengan jelas asal mula pusaran air, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pusaran air gelap macam apa itu? Hanya anak kecil yang tiba-tiba masuk ke dunia ini. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, tubuh Molly dipenuhi dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Energi iblis terus berputar dan berubah menjadi pusaran air, menelan nafas jurang yang tak terhitung jumlahnya. Apa, anak ini tidak terbunuh oleh pedang jurang maut, dan dia masih melahap nafas jurang maut. Kekuatan jurang maut bisa mencemari segalanya. Aku khawatir orang ini akan mati setelah melahap satu atau dua. Sekarang dia telah melahap begitu banyak, mengapa kamu masih hidup? Semua orang tercengang dan bergumam pada diri mereka sendiri, tidak dapat mempercayai mata mereka. Menurut mereka, nafas jurang itu begitu menakutkan. Selama masih ada jejaknya, kemungkinan besar akan terkontaminasi. Jika kekuatan sihir menelan sedikit, ia akan hancur total di tempat. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah setelah Molly menelan nafas jurang yang tak terhitung jumlahnya, bukannya mati, dia menjadi semakin energi. Yang lebih mengejutkan lagi, saat melahap nafas jurang ini, semua orang justru merasakan aura di tubuh Molly masih perlahan meningkat. Orang ini sebenarnya menggunakan nafas jurang untuk menguatkan dirinya. Hahaha, rasanya enak sekali, enak sekali. Sementara semua orang terkejut, Molly melihat ke langit dan mengeluarkan suara yang sangat bersemangat. Saat pedang jurang itu memasuki tubuhnya, dia dengan cepat diserap oleh darah keluarga kerajaan jurang maut di tubuhnya. Itu langsung dimusnahkan, dan kemudian berubah menjadi kekuatan murni jurang maut dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya, memperkuat asal-usulnya. Saat ini, ia seperti seorang pengemis yang sudah lama kelaparan, melahap segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa lapar dan haus. Aura menakutkan muncul dengan ganas di tubuh Molly. Sepertinya garis keturunan jurang Molly memang luar biasa. Apakah dia berdarah bangsawan? Pada saat ini, aura di tubuh Molly membuatnya merasa sedikit takut, yang sangat menakutkan. Tidak, saya tidak percaya. Saya tidak percaya sama sekali. Inilah kekuatan jurang maut. Bagaimana Anda, sebagai orang di dunia, bisa menahan kekuatan jurang maut? Dan tiba-tiba dia berteriak histeris. Ini adalah nafas jurang yang dia peroleh setelah berkolusi dengan klan jurang. Itu adalah kartu truf terakhir baginya untuk memantapkan dirinya di dunia bawah dan menjadi orang terkuat di dunia bawah di masa depan bahwa seseorang tidak bisa takut dengan pencemaran nafas jurang. Qin Chen mampu menahan nafas jurang sebelumnya, yang sudah membuatnya sangat marah. Sekarang orang di depannya ini tidak hanya bisa menahan nafas jurang, tapi bahkan bisa menelan nafas jurang konyol. Jika nafas jurang begitu rentan, lalu apa kerja kerasnya selama bertahun-tahun dan pengkhianatan selama bertahun-tahun? Bukankah dia badut paling konyol di dunia? Kamu ingin menelan? Oke, aku akan menelanmu sampai mati. Wu Yuemingdi berkata dengan histeris, aku ingin melihat berapa banyak nafas dalam yang bisa kamu telan. Abis, jimat kuno, tangannya. Tiba-tiba jimat jurang yang sederhana muncul. Begitu jimat jurang ini muncul, nafas yang membuat jantung semua orang berdebar tiba-tiba keluar. Dari jimat jurang itu meledak dalam sekejap. Bahkan lebih kuat dari yang dimiliki Kaisar Ming 5 gunung dilakukan sebelumnya. Nafas jurang beberapa kali lebih menakutkan. Aura jurang ini seperti lautan luas dan bergelombang, mengalir deras dan langsung mengalir ke tubuh Molly. Ledakan. Dampak mengerikan dari jurang tersebut menyebabkan tubuh Molly membengkak dalam sekejap, seolah-olah seorang raja berperut besar telah memakan makanan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Hahaha nak, coba aku lihat berapa banyak lagi yang bisa kamu telan, aku akan membuatmu membengkak sampai mati. Wu Yuemingdi meraung dengan ganas, dan mengaktifkan jimat jurang di depannya seperti orang gila. Ah! Molly mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kaisar tahap awal. Meskipun dia dapat memurnikan nafas jurang, sebagai kaisar puncak, Kaisar Wu Yueming dapat mengaktifkan sumbernya dalam sekejap budidayanya. Sial, itu sangat menyakitkan bagiku. Nak Qin Chen,
Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayolah, kekuatan di tubuhku masih tidak seimbang. Ayo, beri aku jalan menuju dunia, beri aku jalan menuju dunia bawah. Aku ingin makan, 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 makan. Molly tiba-tiba menoleh dan meraung ke arah Qin Chen. Pada saat ini, matanya berubah menjadi merah darah, yang sangat menakutkan. Ledakan. Di saat yang sama, setelah melahap nafas jurang dalam jumlah besar, pola hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya. Seiring dengan munculnya pola-pola ini, retakan langsung muncul di kulitnya. Aura jurang yang menakutkan melonjak, langsung merobek kulitnya, dan darah muncrat dengan deras, yang sangat menyedihkan. Orang ini, melihat penampilan Molly yang menyedihkan, Qin Chen sedikit mengernyit, tetapi dia tidak puas dengan sebutan Molly padanya. Pada saat ini, dia juga tahu bahaya yang dihadapi Molly, dan segera melambai. Ledakan. Dari dunia di belakangnya, dua sungai asal-muasal mayat hidup melonjak bersama dengan asal-muasal yang jian. Kedua asal-muasal ini didorong ke dalam tubuh Molly oleh Qin Chen dalam sekejap. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tiba-tiba terlihat tidak mengerti. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Anak itu jelas tidak bisa lagi menahan dampak jurang yang terus-menerus. Jika begitu banyak sumber dunia bawah dan jalan dunia bawah dituangkan ke dalam tubuhnya, bukankah ini akan mempercepat proses ledakannya? Tapi yang membuat semua orang tidak bisa dipercaya adalah ketika kedua kekuatan ini menyerbu ke dalam tubuh Molly, seluruh tubuh Molly gemetar. Seolah-olah ada sesuatu yang mencapai saat terakhir dan dia tiba-tiba gemetar. Saat berikutnya, oh, rasanya enak sekali. Molly memasang ekspresi berlebihan di wajahnya, matanya melebar, mulutnya terbuka, dan seluruh jiwanya serasa terbang ke langit. Di dalam tubuhnya, tiga kekuatan dunia bawah, dunia matahari, dan jurang maut terus menyatu, mendorong budidayanya ke titik kritis dalam sekejap, dan kemudian, boom, dengan raungan yang mengejutkan, tubuh Molly tiba-tiba meletus dengan aura menakutkan yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, aura Kaisar Agung yang mengepul melonjak seperti tsunami. Berpusat di sekitar tubuh Molly dalam sekejap. Menyapu. Orang ini sebenarnya, menerobos. Apa, menerobos sekarang? Ini. Merasakan aura Molly, semua Kaisar dunia bawah tercengang. Kaisar puncak asli di tahap awal, dia memasuki ranah Kaisar di tahap tengah dalam sekejap. Bahkan aura di tubuhnya masih meningkat, dan akhirnya berhenti setelah mencapai puncak jangka menengah Kaisar Agung. Pada saat ini, aura di tubuh Molly lebih dari 10 kali lebih kuat daripada awalnya. Bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya yang menebasnya tidak dapat membahayakannya sama sekali. Sebaliknya, dia langsung tersedot seperti ikan paus yang menghisap air. Di perut. Hahaha, Kaisar puncak dalam jangka menengah, Nak Qin Chen, aku masih berhasil menerobos sebelum kamu. Keren sekali, keren sekali. Molly mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, posturnya tak terkendali, seperti dewa atau setan. Bab 5700. Darah Hades. Pada saat ini, seluruh dunia dipenuhi dengan gemuruh dan raungan, dan suara tawa iblis terdengar di mana-mana. Kaisar ini adalah protagonis sejati di dunia ini, keberadaan yang tak tertandingi. Di tengah tawa, Molly tiba-tiba naik ke langit. Dia meninju dengan keras, dan pedang jurang yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya ke segala arah. Bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya itu seperti subjek yang mematuhi Kaisar mereka, dan mereka tidak berani melakukan perlawanan apapun di hadapan Demon Lee. Dalam kehampaan, sosok Molly seperti sambaran petir, bergegas menuju Kaisar dunia bawah 5 gunung. Nak Qin Chen, aku juga ingin melihat kemampuan 4 Kaisar Agung legendaris ini. Hahaha, matilah untukku. Dia tidak mundur melainkan maju, langsung menyerang Kaisar Wu Yueming, melancarkan ribuan pukulan dalam sekejap. Ledakan. Dalam raungan yang menusuk telinga, bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya hancur secara langsung, dan serangan iblis Li seperti sungai besar. Menyapu Kaisar dunia bawah 5 gunung dengan gila-gilaan. Anak ini sedang mencari kematian. Kaisar Wu Yueming tampak terkejut dan marah. Qin Chen telah membuatnya sangat marah. Kaisar puncak berani menyerangnya. Betapa bencinya, kapan aku, 4 Kaisar besar, begitu dibenci. Sayang sekali.
Nak, aku akan membunuhmu dulu. Dalam kemarahan, Kaisar Dunia Bawah Lima Gunung dengan panik mengaktifkan nafas jurang tak berujung untuk menyerang. Pada saat yang sama, batu hitam yang awalnya dibombardir dengan Istana 10 Kesengsaraan tiba-tiba berbalik. Itu berubah menjadi bintang gelap dan tiba-tiba muncul di depan Molly. Ledakan, di bawah pemboman batu hitam, jurang yang dalam muncul tepat di kehampaan di depan Molly. Jurang itu membentang ribuan mil, seperti naga raksasa di kehampaan, disertai aura jurang yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung menghantam Molly. Tubuh. Ah! Iblis Lim meraung, dan seluruh tubuhnya seperti seekor lalat yang ditekan oleh gunung kuno dunia bawah. Ada suara berderit dan ledakan di sekujur tubuhnya. Menebas tubuhnya. Kematian. Kaisar Wu Yueming meraung dengan ganas, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tetap ingin membunuh Molly. Brengsek, bagaimana Kaisar Dunia Bawah Lima Gunung ini bisa begitu kuat? Molly ditekan oleh gunung dunia bawah kuno, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara erangan yang keras. Dia langsung menjadi sangat sengsara. Molly telah melihat bahwa Qin Chen telah bertahan begitu lama di bawah serangan Kaisar Wu Yue Underworld. Selain itu, serangan jurang lawan tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Dia mengira serangan Kaisar Wu Yue Underworld tidak lebih dari itu. Dia yakin setelah terobosan itu sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa tidak membunuh Kaisar Dunia Bawah Lima Gunung. Namun ketika dia bertabrakan dengan serangan Wu Yue Mingdi, dia terkejut dan marah karena kekuatan serangan Wu Yue Mingdi tidak ada bandingannya. Gunung gelap yang menakutkan menekannya, seolah-olah dunia kuno terus-menerus menghancurkannya. Jika dia tidak menerobos ke alam Kaisar Puncak Jangka Menengah belum lama ini, jika tidak, tubuhnya akan hancur di tempat oleh gerakan ini. Namun meski begitu, saat ini, dia berlumuran darah, hampir tidak ada kulit utuh di tubuhnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Perasaan krisis yang kuat masih melekat di benak Molly. Sial, aku baru saja membuat terobosan dan sekarang aku menjadi adikku lagi. Molly berteriak dalam hatinya. 4 Kaisar Agung jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Molly tampak galak dan meraung di dalam hatinya, mengapa? Mengapa Qin Chen bisa bertarung begitu lama dengan Kaisar Wu Yueming setelah dia menerobos ke alam Kaisar Agung? Dia telah menerobos ke alam Kaisar Agung tingkat menengah, bahkan untuk sesaat di bawah serangan Kaisar Wu Yueming. Saya adalah protagonis paling kuat di dunia ini, dan Qin Chen hanyalah generasi kedua. Bersamaan dengan raungan diam Molly, aura jurang yang menakutkan tiba-tiba memenuhi udara di tubuhnya. Segera setelah aura jurang ini menghilang, serangan jurang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Wu Yueming benar-benar di luar kendalinya. Kaisar Wu Yueming dengan marah menekan Molly dan ingin membunuhnya terlebih dahulu. Pada saat ini, dia merasakan perubahan di tubuhnya dan ekspresinya ngeri. Apa yang terjadi? Awalnya meledakkan Molly sampai mati. Aura jurang Li yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus diintegrasikan ke dalam daging dan darah Molly yang rusak. Dan daging dan darah ini perlahan kembali ke tubuh Molly sambil terus menggeliat. Masing-masing daging dan darah ini mengandung sedikit aura jurang maut. Daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya kembali ke tubuh Molly, yang sebenarnya menyebabkan aura fisiknya meningkat dengan kecepatan lambat. Daging dan darah terlahir kembali. Meskipun tubuh normal Kaisar Agung diubah oleh Dao Agung, setelah tubuh fisik dihancurkan oleh suatu serangan, Dao fisik yang rusak sebenarnya telah dihancurkan. Dan pada akhirnya akan berubah menjadi nafas Dao besar dan menyebar antara surga dan surga. Bumi, menjadi makanan bagi langit dan bumi. Tapi sekarang, tubuh Molly yang rusak tidak kehilangan vitalitasnya sama sekali, malah memiliki kekuatan hidup khusus. Perasaan ini, ya, inilah perasaan. Saya, iblis, bangkit dari hutan belantara dan tidak pernah bergantung pada hal-hal eksternal. Semuanya mengandalkan usaha saya sendiri untuk mencapai titik ini. Tuhan harus memberi saya hadiah. Tanda seru petik 2 tanda seru. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Molly menengadah ke langit dan meraung, dengan urat di sekujur tubuhnya menonjol. Dan dia perlahan-lahan mengangkat batu hitam besar yang menekannya sedikit demi sedikit. Bum bum bum, aura menakutkan terus melonjak, menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, aura jurang yang menyerang dari segala arah terus-menerus dimakan oleh kekuatan iblis,
sepenuhnya di luar kendali Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Tidak, ini tidak mungkin. Wu Yue Mingdi menjadi gila. Nasib buruk macam apa yang dia alami, kejahatan macam apa yang telah dia lakukan, dan mengapa dia bertemu dengan orang-orang yang begitu mengerikan. Setelah bertahun-tahun berada di dunia bawah, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kaisar jangka menengah yang sesat seperti Molly. Secara logika, kaisar jangka menengah yang normal seharusnya dikalahkan oleh serangannya. Kesempatan yang bagus. Qin Chen telah mengamati situasi sebelumnya, dan sekarang matanya tiba-tiba bersinar. Molly masih melakukan 2 serangan, dan dia benar-benar menahan serangan Kaisar Wu Yue Ming dari 10 kesengsaraan. Boom! Istana 10 kesengsaraan berputar dan bergetar hebat. Tanpa penindasan batu hitam Kaisar Wu Yue Ming, Istana 10 kesengsaraan melonjak ke langit dan langsung menghantam puncak Wu Yue Ming yang menekan kepala Qin Chen. Kuil 10 kesengsaraan adalah harta karun yang mengalir keluar dari jurang, mengandung kekuatan misterius dan tak terduga. Raungan keras tiba-tiba mengguncang 5 puncak gunung dengan keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan sekitarnya. Saat Istana 10 Kesengsaraan melawan Wu Yue Ming Feng, seluruh tubuh Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Saat berikutnya, cahaya pedang menakutkan yang mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di depan Wu Yue Mingdi. Sialan, Kaisar Wu Yue Ming sangat terkejut dan marah. Dia hanya fokus untuk menekan dan membunuh Molly, dan dia bahkan lupa bahwa dia sedang melawan Qin Chen. Ketika energi pedang Qin Chen datang kepadanya, ada perasaan samar, perasaan krisis langsung melekat di benaknya. Serangan Qin Chen sebelumnya kemungkinan besar akan menyakitinya. Penjaga 10.000 gunung. Dalam krisis, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung berteriak dengan marah. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk menekan Demon Li. Aura gunung yang menakutkan dengan cepat berkumpul dan membentuk serangkaian garis keras di tubuhnya. Baju besi gunung. Dengan keras, energi pedang Qin Chen menghantam tubuh Kaisar Wu Yue Ming. Armor di tubuh Kaisar Wu Yue Ming langsung retak, dan aliran darah muncrat, tetapi pedang Dewa Pembunuh Balik Qin Chen juga terkena kekuatan yang menakutkan macet, dan saya tidak bisa bergerak lebih jauh. Pertahanan semacam ini, Qin Chen mengubah warnanya sedikit dan terus mengaktifkan kekuatan pedang ilahi anti pembunuhan. Di bawah niat membunuh yang mengerikan, dia masih tidak dapat menembus pertahanan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, dan berhasil ditentang dengan kuat oleh sumber pembakaran di tubuhnya. Hahaha, nak, jadi bagaimana jika kamu memiliki senjata ajaib? Kaisar Wu Yue Ming meraung dengan ganas, aku adalah kaisar tertinggi. Selama aku siap, kamu tidak akan bisa menyakitiku, dan aku selama itu memukulmu sekali. Kamu pasti akan mati. Boom! Wu Yue Mingdi meninju, dan nafas yang mengerikan menghantam Qin Chen, yang segera membuat Qin Chen berubah warna dan hampir muntah darah. Bagaimana Kaisar Puncak bisa begitu mudah dibunuh? Benarkah? Qin Chen terbang keluar dan menenangkan diri, dengan rasa dingin sedingin es di sudut mulutnya. Dewa kecil, aktifkan darah Hades. Qin Chen memegang pedang pembunuh terbalik secara horizontal di depannya dan berteriak pelan. Sinar jiwanya tiba-tiba turun ke dalam istana kuno jauh di dalam pedang ilahi pembantaian-pembantaian. Pada retakan terdalam di istana, di atas pilar kuno, ada beberapa pilar yang rusak, samar-samar terlihat di bagian atas pilar yang rusak. Ada beberapa bercak darah hitam yang tersisa. Darah ini tersisa setelah dia pergi ke Suyuan untuk membunuh Dewa Hades saat dia bertarung melawan Dewa Pembunuhan terbalik. Dewa Hades, pengendali dunia bawah yang sebenarnya, telah memasuki alam Kaisar Dewa. Qin Chen bahkan mengetahui dari mulut Kaisar Dewa Pembunuh Balik bahwa kekuatan Dewa Hades sama sekali tidak biasa. Di antara para Kaisar Dewa, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam darahnya telah melampaui segalanya di dunia bawah. Ledakan. Saat jiwa Qin Chen bersentuhan dengan darah gelap, jejak aura kuno tiba-tiba keluar dari darah, aura yang menakutkan dan menindas hampir meledakkan jiwa Qin Chen. Di dunia yang kacau, leluhur hantu setan darah dan yang lainnya, yang membakar asal-usul mereka dan mendesak mereka untuk membunuh Kaisar Ilahi, merasa seperti guntur yang meledak di pikiran mereka. Dahi mereka penuh dengan keringat dan mereka berlutut ketakutan, semua berjongkok di tanah, tampak ketakutan dan gemetar.
Ini adalah tekanan dari bagian terdalam jiwa, yang mengejutkan mereka masing-masing. Pergi, Qin Chen berteriak dengan marah, dan pada saat darah Hades terangsang, dia menggunakan kekuatan ini untuk bergerak keluar melalui pedang pembunuh terbalik. Dan tiba-tiba menyelimuti 5 gunung Hades di depannya.